Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video tutorial front-end aplikasi development. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang baru lagi ya teman-teman. Topik yang sangat-sangat penting yaitu Flexbox. Nah teman-teman mungkin dari beberapa teori yang pernah kita pelajari tentang CSS, Flexbox adalah salah satu topik yang harus kita kuasai yang sangat-sangat penting ya karena Flexbox akan memudahkan kita dalam membuat sebuah aplikasi layout aplikasi website kita menjadi lebih terlihat profesional atau bahkan juga kita dalam membuatnya akan lebih mudah ya, dalam merancang sebuah layout. Nah, dalam pembelajaran kali ini seperti biasa ya teman-teman, kita akan terlebih dahulu membicarakan hal yang sifatnya lebih teoritis sedikit gitu ya. Dan baru nanti akan kita lanjutkan ke hal yang sifatnya lebih praktik. Nah, apa sih Flexbox? Seperti yang sudah dikatakan bahwa Flexbox adalah teknologi layout dalam CSS yang memungkinkan pengaturan tata letak atau layout tentunya. Ya ini kita lebih fokuskan ke ke elemen HTML-nya. Bisa kita buat lebih efisien dan lebih fleksibel gitu ya. Sekali lagi, Flexbox adalah berkenaan dengan proses layouting sebuah aplikasi website yang menggunakan CSS tentunya. Jadi konten yang udah kita buat, struktur aplikasi website kita yang sudah kita buat menggunakan HTML, itu kan perlu di layout ya teman-teman. Nah, Flexbox ini akan memudahkan kita dalam mengatur tata letak atau layout dari uh, aplikasi website kita tersebut. Nah, sebenarnya apa sih layout itu teman-teman? Mungkin saya bisa gambarkan. Misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi website ya, kita ingin ada bagian tertentu yang akan kita jadikan sebagai header, yang ada bagian tertentu yang akan kita tampilkan sebagai uh, artikel, dan artikel itu akan kita susun secara um, side by side atau secara inline gitu ya. Dan di bawahnya lagi nanti ada elemen yang lain, dan di bawahnya terus. Mungkin saya bisa tampilkan beberapa website seperti ini ya, teman-teman lihat-lihat di monitor teman-teman masing-masing. Sebuah website akan terdiri dari susunan-susunan layout, elemen-elemen yang disusun berdasarkan layout yang menarik gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah bagian brandnya gitu ya, lalu ada sebuah tombol untuk bisa melakukan sign up dan login. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa kedua tombol itu di layout rata ke kanan gitu ya, floating ke kanan, dan kita bisa melihat di bagian sini itu berbeda lagi dengan yang bagian atasnya. Dia memiliki tiga buah kolom ya, tapi kolom tersebut eh, dibagi menjadi sama rata kayak gitu ya nih. Bagian sini, bagian sini, bagian sini itu memiliki ukuran yang sama. Tapi kalau kita lihat lagi di bawahnya tidak seperti itu lagi gitu ya. Jadi setiap setiap bagiannya itu bisa bisa diatur dengan sangat kompleks ataupun sederhana tergantung dari kebutuhan kita. Nah, website yang kompleks seperti ini, ya, jika kita hanya mengandalkan sebuah pemahaman kita tentang misalkan floating dalam menyusun sebuah website seperti yang sudah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya ya, kita menggunakan float right, float left gitu, itu akan sangat menyulitkan ya, karena proses floating itu kita harus juga mengatur ukurannya dan sebagainya. Nah, kalau Flexbox teman-teman dalam layout kita tidak perlu secara spesifik menentukan berapa ukuran setiap elemen-elemen ini. Gitu ya. Dia akan mengaturnya secara otomatis dan dengan fleksibel. Kita bisa lihat lagi beberapa contoh website yang lain ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, ini juga menggunakan Flexbox bagaimana sebuah menu ada di bagian floating ke kiri, floating ke kanan gitu ya. Eh, Bagaimana kita bisa mengaturnya ini dengan mudah gitu ya. Tapi di tengah-tengahnya itu ada semacam spacing in between gitu ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di bawahnya di sini juga ada hanya satu elemen yang diratakan ke sebelah kiri gitu ya. Dan seterusnya. Oke, layout-layout seperti ini terlihat kompleks, namun ketika kita menggunakan Flexbox itu akan
sangat mudah untuk diimplementasikan. Nah, ini beberapa website yang memang dibangun menggunakan teknologi Flexbox. Nah, mungkin di awal ini teman-teman masih belum banyak gambaran ya tentang apa itu Flexbox karena kita memang belum belajar sedikit pun tentang Flexbox gitu. Tapi prinsipnya teman-teman, konsep utama dari Flexbox adalah menggunakan kontainer. Jadi kontainer misalkan ini ada, anggaplah ini sebuah website ya teman-teman. Ini adalah bagian terluar, ini ada kontainernya atau wadahnya yang akan menjadi parent atau induk dari elemen-elemen yang akan diatur posisinya. Jadi elemen-elemen yang di dalamnya ini itu yang akan diatur berdasarkan uh, parentnya. Jadi sebuah elemen atau kumpulan elemen bisa kita atur tata letaknya menggunakan teknik flexbox jika parentnya kita atur terlebih dahulu menjadi flex element atau parent elemennya gitu ya. Nanti kita akan pelajari sambil jalan berserta contoh-contohnya. Dan proses layouting di Flexbox ini menggunakan pendekatan baris dan kolom ya. Jadi orientasinya nanti apakah kita ingin berorientasi berdasarkan baris dan kolom itu perlu kita pahami dengan lebih baik bahwa sebuah elemen akan di layout berdasarkan orientasinya kolom atau baris. Nah, kita langsung mencoba ya teman-teman membuat sebuah contoh sederhana tentang Flexbox dan bagaimana cara membuat kontainer parent container, flex container, dan flex item. Sekali lagi, dalam mengatur elemen-elemen, layout sebuah elemen menggunakan flexbox, kita harus tentukan dulu siapa yang akan menjadi flex containernya. Ya, otomatis nanti seluruh elemen yang ada di dalamnya akan menjadi sebagai flex item. Jadi flex container inilah parentnya dan flex item ini bisa kita anggap sebagai childnya gitu ya. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami Flexbox, di sini saya sudah menyiapkan sebuah project yang akan kita gunakan untuk bereksperimen ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa download starter projectnya jika teman-teman tidak ingin men-setupnya sendiri dari awal gitu ya. Namun sebetulnya ini sederhana ya teman-teman. Saya memiliki sebuah halaman atau dokumen HTML yang terdiri dari sebuah kontainer bernama main. Ini adalah semantic markup. Lalu di dalamnya ada sebuah heading 1 bertuliskan flexbox dan ada sebuah kontainer lainnya bernama section dengan ID item. Dan di dalamnya ada beberapa item image. Ini image yang pertama, image yang kedua, image yang ketiga, dan ada sebuah paragraf. Jadi struktur dari dokumen HTML sangat sederhana seperti yang teman-teman lihat seperti itu ya. Hanya ada sebuah heading 1, lalu ada sebuah kontainer yang berisi image dan paragraf. Nah, kemudian saya melakukan sebuah pengaturan CSS dasar ya teman-teman. Mengatur jenis fontnya semua ke sans serif. Lalu mengatur ukuran dari image-nya itu 100 pixel. Dan lalu setiap pixel saya beri border. Dan saya atur dengan display block. Dan lalu paragraf yang ada diatur 300 pixel. Dan lebarnya ya maksudnya. Dan disinilah kita akan bereksperimen tentang Flexbox. Dan section itemnya, tempat di mana image itu berkumpul, adalah sebuah kontainernya. Kontainer Flexbox yang akan kita gunakan. Section item tersebut, uh, kita beri warna background color berwarna aqua dan border 1 pixel. Oke, kita lihat aja bentuknya seperti apa teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi starter projectnya seperti ini. Jadi ada sebuah dokumen HTML yang di dalamnya ada main container. Lalu di dalam main container tersebut ada sebuah heading 1 bernama Flexbox. Tulisan ya, eh, tulisan Flexbox seperti itu. Lalu di bawah tulisan Flexbox itu ada sebuah container bernama section ID item. Jadi section ID item di seluruh ini ya teman-teman. Semuanya ini yang berwarna blue aqua ya. Nah, di dalamnya ada beberapa image, ada 3 buah image. Image pertama, image kedua, image ketiga, dan 1 buah paragraf. Saya sudah sampaikan bahwa
Pengaturan CSS pun sangat sederhana. Width-nya untuk image saya buat 100 pixel. Ini teman-teman, 100 pixel. Lalu setiap image diberi border 1 pixel. Ini seperti teman-teman, setiap image ini ada bordernya 1 pixel. Dan paragraf yang kita memiliki uh, lebar 300 pixel. Ini ya, 300 pixel segini. Dan section item kita berwarna aqua dan memiliki border 1 pixel. Berwarna ini aqua dan memiliki border 1 pixel. Jadi teman-teman, berdasarkan terminologi flexbox bahwa jika kita ingin mengatur elemen-elemen atau layout dari kumpulan elemen menggunakan flexbox, maka kontainernya harus kita atur sebagai flex container. Nah, dalam contoh kita yang akan menjadi flex container itu yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Nah, ini section ID item karena section ID item itu adalah parent dari child elemen seperti image dan paragraph. Nah, sekali lagi, flex container kita adalah yang besar ini, yang berwarna blue aqua, dan itemnya adalah 3 buah gambar dan 1 buah paragraf. Dan apa yang kita saksikan di sini, tampilan yang dihasilkan oleh halaman website ini, itu adalah tanpa flexbox, belum menerapkan flexbox. Seperti yang teman-teman lihat di sini, parent kontainernya, section itemnya, belum ada sama sekali penerapan flexbox. Nah, karena itu mari kita langsung saja terapkan, jadikan section item ini sebagai flex container dengan cara menggunakan perintah display flex. Ya, jadi teman-teman, inilah perintah yang harus kita gunakan ketika kita ingin menerapkan sebuah kontainer akan kita jadikan sebagai flex container. Jadi kita tambahkan perintah display flex. Kalau kita simpan dan kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Secara otomatis item-item yang akan di dalamnya itu akan dianggap sebagai item flex gitu ya. Nah, secara default maka main aksisnya itu akan dianggap sebagai baris atau row. Jadi uh, dalam membuat sebuah layout kita harus menentukan terlebih dahulu teman-teman main aksisnya. Jika kita menentukan sebuah row sebagai main aksis, maka kolomnya akan disebut sebagai cross axis. Atau sebaliknya, jika kolomnya kita tentukan sebagai main axis, maka row-nya atau barisnya akan menjadi cross axis. Jadi main axis ini tidak mesti selalu harus row atau baris, dan cross axis itu tidak selalu harus kolom, tergantung kita menentukannya seperti apa. Ya, sekali lagi, jika kita menentukan row itu sebagai main axis, maka otomatis kolomnya yang akan menjadi cross axis, dan kebalikannya jika kolomnya kita jadikan main axis, maka cross axisnya adalah row. Nah, tadi seperti yang saya sudah dijelaskan bahwa untuk membuat sebuah flexbox kita harus memberikan perintah display flex pada kontainer yang akan kita jadikan sebagai flex container gitu ya. Yang seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, teman-teman, bagaimana cara menentukan main axis? Berikutnya itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk menentukan mana yang akan kita jadikan main axis itu row atau kolom, kita harus tentukan nilai flex direction-nya ya. Nah, ini. Jadi, perintah flex direction itu kita gunakan untuk menentukan main axis-nya. Ya, bisa row ataupun kolom. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa default nilai dari flex direction adalah row. Nah, inilah mengapa secara otomatis, walaupun kita belum menentukan nilai flex direction-nya, dia udah ditampilkan secara row, secara baris, secara horizontal gitu ya, karena memang itu nilai default-nya. Jadi teman-teman, nilai flex direction itu default-nya adalah row. Walaupun kita tidak menuliskan perintah ini, maka sudah otomatis akan dianggapnya
flex directionnya adalah row. Sehingga kalaupun kita tambahkan perintah flex direction row, maka maka hasilnya nggak berubah ya, karena memang itu sudah nilai defaultnya. Ya, jadi sekali lagi ini adalah default dari main axis-nya atau flex direction-nya. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin merubah main axis-nya bukan row tetapi column, atau flex direction-nya kita ubah menjadi kolom, ya tinggal nilai row-nya ini kita ubah menjadi kolom, gitu ya. Sehingga main axis-nya pun akan berubah menjadi kolom. Jadi tampilan website-nya akan di layout berdasarkan kolom seperti ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat ya, sangat mudah untuk merubah layout mulai dari yang orientasinya baris berubah menjadi orientasi kolom itu dibuat dengan sangat mudah. Hanya satu baris code saja, yaitu flex direction row atau flex direction column. Nah, variasinya teman-teman, ada yang disebut sebagai reverse. Jadi kalau kita pilih kolom reverse, maka akan ditampilkan tetap kolom tetapi terbalik ya. Jadi elemennya yang tadi yang paragrafnya di bawah sekarang jadi di atas. Begitupun jika kita gunakan row. Nah, seperti ini awalnya. Jika kita tambahkan perintah reverse, maka elemennya akan ditampilkan reverse, artinya floating ke kanan dan urutannya dirubah gitu ya. Kalau tanpa reverse, floating ke kiri dan urutannya tas dulu gitu baru paragraf. Kalau reverse, urutannya itu dibalik gitu ya, tapi juga ratanya juga dibalik, floatingnya ke kanan. Nah, mungkin ada yang bertanya, buat kapan sih kita gunakan konsep ini, row dan kolom? Nah, ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman ketika kita misalkan ingin membuat sebuah website yang responsif. Responsif itu memang belum kita pelajari ya, tapi mungkin perlu saya sampaikan sedikit bahwa responsif adalah adaptif web ya yang bisa kontennya itu berubah sesuai dengan lebar dari layar monitor yang digunakan. Kali ini kan website tidak hanya ditampilkan di layar yang berukuran besar kan, bisa saja dilihat dari handphone dan ukuran-ukuran device yang lebih kecil. Nah, bentuk layout yang ditampilkan secara raw seperti ini itu membutuhkan layar yang cukup lebar, teman-teman. Sehingga kalau misalkan ya kita menggunakan layar yang lebih kecil, maka dia akan gepeng gini, teman-teman. Itu kan jadi kurang bagus ya. Jadi dia akan terus mengecil-mengecil, akhirnya kontennya itu menjadi kurang bagus, akan digepengkan gitu. Nah, dengan menggunakan flex container, kita bisa atur nantinya ketika ukuran layarnya itu mengecil gitu ya. Kita tidak ingin dia terus bertahan dalam posisi apa namanya? Dalam posisi row. Bisa saja kita ubah menjadi kolom. Kita ubah menjadi kolom. Nah, seperti ini. Jadi, eh, proporsional gambarnya tetap bisa kita maintain dengan lebih baik gitu ya, tanpa arang gepeng dan sebagainya. Nah, perubahan code ini yang tadinya row dan tadinya row menjadi kolom atau kolom menjadi row itu nanti bisa bisa diatur menggunakan CSS Media Query dengan melihat ukuran dari ukuran dari layar gitu ya. Dan itu belum kita pelajari teman-teman. Bersabar ya. Jadi ada sebuah teknik yang namanya CSS Media Query yang bisa me, me- yang bisa mengimplementasikan tadi konsep em, web responsif atau adaptive size gitu ya, dengan berorientasi melihat ukuran dari layar device yang digunakan. Tapi jangan khawatir, kita akan ke sana, kita akan belajar CSS Grid, kita akan belajar CSS Media Query, tapi belum saat ini. Gitu ya, kita sekarang fokuskan dulu ke Flex. Oke, sekarang waktunya latihan untuk menguji pemahaman teman-teman tentang teori yang barusan kita pelajari ya. Nah, misalkan teman-teman kita punya menu seperti ini nih ya. Ini menu satu, menu 2, menu 3, dan menu 4. Yang adalah masing-masing link dari menu sebuah
web yang kita buat gitu ya. Nah, ini adalah awalnya seperti ini. Konstruksi dari HTML-nya sederhana, teman-teman. Adalah main, lalu ada header dan menu-menu tersebut ya. Jadi kalau kita ingin menunya itu kita layout seperti layaknya flex elemen gitu ya. Maka yang menjadi flex kontainernya adalah header kan gitu ya. Ini adalah flex item dan ini adalah flex container. Nah, tugas teman-teman adalah membuat yang tampilan awalnya seperti ini menjadi menjadi seperti ini. Gimana caranya? Oke, langsung kita bahas ya. Berarti kita harus ke CSS-nya dulu nih ya. Jadi nanti akan kita jadikan sebagai header ini sebagai flex container kita ya. Nah, kita cari mana headernya. Nah, ini teman-teman header kita. Nah, header ini udah ada background color gray dan minimum height-nya 200. Jadi gray itu akan membuat menjadi warna seperti ini dan minimum height 200 itu adalah ini ya teman-teman. Minimal ketinggian dari kontainer header itu seperti ini. Kita atur menjadi 200. Nah, sekarang bagaimana agar eh, bentuknya atau main axis-nya itu bukan seperti yang tadi kita lihat. Kita ingin berubah menjadi kolom gitu ya. Masih ingat caranya gimana? Tentukan terlebih dahulu kontainer yang menjadi flex container gitu ya. Nah, header ini harus kita atur menjadi flex container dengan perintah display flex. Nah, kita simpan ya. Simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Belum ada perubahan. Ya, belum ada perubahan. Karena memang default dari flex direction itu row. Jadi kita tidak melihat perubahan ya. Karena memang defaultnya display dari flex direction adalah row gitu ya. Nah, kita ingin tampilannya adalah menjadi kolom. Berarti kita tinggal rubah aja nih teman-teman. Kolom. Nah, itu hasilnya. Mudah kan? Nah, latihan berikutnya bagaimana jika yang diinginkan adalah tampilannya row tetapi dengan kebalikannya. Artinya ditampilkan dari kanan ke kiri menu satu, menu 2, menu 3 dan menu 4. Nah, maka tentu kita ubah dulu ke row, tapi bukan row biasa. Kita pilih yang row reverse. Itu ya hasilnya. Oke, properti berikutnya yang akan kita pelajari dari flex adalah flex wrap. Apa itu flex wrap? Adalah sebuah mekanisme yang akan menampilkan item-item ya pada baris yang berbeda gitu ya. Seperti layaknya kalau kita mengatur wrapping pada aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word gitu ya, atau Microsoft Excel, jika selnya kita atur menjadi wrapping, maka ketika teks yang ada di dalam sel tersebut kalau nggak cukup dia akan ke bawah gitu. Nah, ini pun sama. uh, Flexbox menyediakan sebuah properti bernama FlexWrap yang akan menentukan behaviornya, perilakunya itu seperti apa ketika kontainernya itu tidak mencukupi ketika jumlah atau lebar item yang ada di dalamnya itu tidak selebar kontainernya gitu ya. Atau mungkin bisa langsung aja kita coba. Jadi di sini teman-teman saya sudah tambahkan beberapa image. Jadi ada 9 image dan paragrafnya saya hilangkan dulu. Jadi semuanya adalah image. Sehingga tampilan website kita sekarang menjadi seperti ini teman-teman. Semuanya image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah di sini kebetulan memang kontainer yang kita miliki itu lebarnya ada 1300 pixel. Ya, jadi saya atur juga kontainer yang kita miliki itu lebarnya 1300 pixel dan setiap gambar yang ada di dalamnya itu memiliki lebar 100 pixel. Karena kita memiliki 9 gambar berarti kan 100 kali 9 itu 900 ya.
yang 900 itu masih lebih kecil dari 1300, sehingga tampilannya seperti ini, masih ada area kosong di sana karena ini lebarnya adalah 1300, sedangkan yang digunakan hanya sebesar 900. Namun bagaimana teman-teman jika saya tambahkan lebar dari image-nya itu dua kalinya? Jadi 200 dikali 9 itu berapa? 1900 ya. Harusnya dia melebihi dari kapasitas dari kontainernya yang hanya 1300. Kita simpan. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah Flexbox ini dia tidak membuat itemnya itu pindah baris. Ya, walaupun wadahnya atau lebar dari kontainernya itu tidak mencukupi keseluruhan dari lebar dari item yang ada di dalamnya gitu ya. Karena tadi kan harusnya kan 1800 200 dikali 9 ya. Sedangkan area kontainer atau parent kontainer yang dimilikinya hanya 1300. Harusnya kan tidak cukup ya kan. Harusnya kan ada beberapa item yang ada ditampilkan di bawahnya karena nggak cukup. Nah, default perilaku default dari Flexbox adalah tidak membuatnya menjadi wrapping ke bawah gitu ya. Dia akan terus berusaha memaintain di satu row ya, tetapi ukurannya yang disesuaikan, akhirnya ukurannya ya nggak bisa sampai per gambar ini menjadi 200 ya, hanya disesuaikan saja. Yang penting kalau dijumlahkan nggak lebih dari 1300 kayak gitu. Nah, tapi kita bisa mengaturnya menjadi wrapping. Nah, untuk membuatnya menjadi wrapping, kita bisa tambahkan sebuah perintah di sini teman-teman, namanya adalah flex wrap. Nah, nilai defaultnya adalah no wrap. No wrap itu berarti tidak wrapping. Seperti yang kita lihat di sini, karena dia adalah nilai defaultnya no wrap, maka dia tidak wrapping ke bawah. Dan nilai default ini bisa kita ubah menjadi wrap ya, seperti ini. Kita simpan. Maka kita bisa melihat bahwa jika setiap gambar itu memiliki lebar 200, ya maka ada 3 buah gambar yang akan tidak cukup sehingga ditampilkan di bawahnya. Nah, itu ya teman-teman tentang wrapping. Nah, kita ingin melihat bagaimana kalau wrappingnya itu pada kolom gitu ya. Ini kan kita flex directionnya itu row. Nah, bagaimana kalau kolom? Kita rubah aja kolom, simpan, dan kita lihat. Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa kolomnya itu walaupun kita sudah wrapping dia tidak tidak akhirnya tidak ke samping gitu ya. Nah, itu sebetulnya karena memang kita belum melakukan pengaturan pada width. Ya, kalau tadi kan row itu kita udah atur width-nya. Kalau kolom berarti height-nya harus kita atur gitu ya. Height-nya harus kita atur, misalkan 550 pixel. Nah, nanti baru kita bisa melihat kolomnya pun dia wrapping. Tetapi mungkin karena lebar gambarnya terlalu besar kita kecilin. Nah, ini pengaturan kolom jadi seperti ini teman-teman. Jadi kolomnya nggak cukup karena lebarnya hanya 550. Sorry, bukan lebarnya, tinggi kolomnya. Tinggi dari kontainernya hanya 550, sedangkan semua image ini ingin ditampilkan pada berdasarkan kolom karena nggak cukup, maka dia ditampilkan ke kolom berikutnya. Nah, ini ya, kolom berikutnya, kolom berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita ingin melihat ada kesan wrapping, ya, kita harus atur dulu width dari kontainernya dan height dari kontainernya. Tanpa kita mengatur width dan height-nya, wrapping itu nggak akan jalan, teman-teman. Terutama untuk bagian kolom ya, karena dia akan terus ke bawah ya. Terus ke bawah, nggak akan wrapping gitu. Kalau width, dia akan maksimal sebesar ukuran dari layarnya. Nah, pertanyaan saya, apa jadinya jika flex wrap, nilai wrap-nya kita buat menjadi wrap reverse? Nah, tetapi saya akan kembalikan dulu ke pengaturan yang row karena row ini lebih mudah dipahami ya teman-teman.
setelah teman-teman mencoba yang row baru yang kolom gitu ya. Nah, ini kita buat kembalikan ke awal dulu ke wrap seperti ini. Ini adalah tampilan dari eh, wrapping pada row. Nah, bagaimana jika wrapnya kita buat reverse? Yang terjadi adalah teman-teman, urutannya dirubah ya. Yang kelebihannya itu justru malah ada di atas, gitu ya. Jadi, eh flex direction itu adalah sebagai tadi main axis ya kan? Main axis yang bentuknya horizontal ya karena kita mengaturnya menjadi row sehingga cross axisnya adalah wrap-nya ini adalah sebagai cross axisnya seperti ini ya teman-teman. Tetapi jika di reverse maka cross axisnya itu yang di reverse. Jadi kolomnya yang di reverse. Teman-teman sehingga di sini teman-teman bisa melihat bahwa arah arah vertikalnya atau arah kolomnya yang ditukar gitu ya. Tetapi jika flex directionnya adalah kolom gitu ya, ini maka nanti hasil dari wrap reverse-nya itu justru barisnya gitu ya. Nanti yang area kosongnya itu yang di sebelah sini, yang padatnya di sebelah sini. Kita coba ya, jadi wrap reverse. Nah, itu ya kan, yang kosongnya sebelah sini. Karena yang di reverse adalah barisnya. Oke, nah itulah penjelasan tentang flex wrapping. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan teman-teman. Kalau teman-teman bingung dengan istilah reverse, dan karena memang reverse itu tidak terlalu sering digunakan, teman-teman boleh saja. Yang penting paham penggunaan eh, jika tanpa menggunakan reverse. Gitu ya. Artinya ada sebuah teknik untuk bisa menampilkan item dari sebuah elemen flexbox yang bisa kita atur agar dia pindah baris jika kontainernya tidak mencukupi. Seperti ini ya. Oke, properti berikutnya yang berkaitan dengan Flexbox yang akan kita pelajari adalah bernama Justify Content. Justify Content ini ada beberapa variasi ya teman-teman. Yang pertama adalah Flex Start. Flex Start itu menampilkan item-item yang ada di dalam sebuah Flex Container itu ada di bagian awal semua, seperti yang teman-teman lihat di sini. Berikutnya adalah flex end, berarti kebalikannya ya. Kalau flex start itu di depan, berarti kalau flex end di akhir, ya. Dan center di tengah, dan berikutnya adalah space between. Jadi space between itu item yang ada di awal dan di akhir, itu akan dibuat apa namanya? Dibuat rapat ke sisi eh, depannya dan belakangnya, jadi tidak ada ruang di depan dan belakangnya. Sedangkan di antara item-item yang lain justru malah ada ruang. Itu disebut sebagai space between. Nah, ada variasi berikutnya adalah space around. Space around itu tidak hanya memberikan ruang di antara item, tapi juga di awal item dan di akhir item. Oke, langsung kita praktekkan dan ini kita baru memberikan sebuah perintah display flex yang tampilannya seperti ini. Dan kita bisa mencoba beberapa variasi dari justify content, tapi kita tentukan dulu ya. Eh, biasakan untuk menentukan terlebih dahulu flex direction ya. Karena ini adalah main axis ya. Kita harus tentukan dulu main axisnya dengan perintah flex direction, misalkan adalah row. Maka semua pengaturan pada justify content akan mengacu pada main axis. Jadi kalau main axisnya adalah baris, maka pengaturan nilai justify content, misalkan kita center kan gitu, maka semua item yang ada di baris gitu akan diratakan tengah berdasarkan baris. Seperti ini ya teman-teman, diratakan di bagian tengah tapi berdasarkan orientasinya baris gitu ya, cuma dikumpulkan di tengah gitu.
Nah, tadi ada beberapa variasi lainnya adalah start and, oh sorry, flag start maksud saya. Flag start itu berarti dikumpulkan di depan. Jadi teman-teman, jika kita yang menginginkan dikumpulkan di belakang menggunakan flex and. Nah, seperti ini. Jika kita tidak menghendaki dengan pola-pola yang mengumpulkan tersebut, tapi kita ingin menambahkan sebuah ruang gitu ya, kita bisa menggunakan perintah space between. Nah, ini ada ruang-ruang ya, ruang-ruang kosong di setiap item. Tapi di bagian depan dan di bagian belakangnya tidak ada ruang. Dia semuanya rapat ke ujung-ujungnya gitu ya. Dan jika kita menginginkan di ujung-ujungnya juga ada ruang, maka kita bisa gunakan space around. Nah, ini ya, seperti yang teman-teman lihat, space around. Ada di ujung-ujung sini ada ruangnya juga. Nah, bagaimana jika kita menerapkan main aksisnya itu kolom? Ya, apa yang terjadi? Oke, langsung kita ganti aja dengan kolom. Langsung kita lihat kolom. Ya, main aksisnya adalah kolom. Lalu kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, di sini belum terlihat banyak perbedaan apapun ya, karena semuanya apa namanya memenuhi areanya gitu ya. Nah, hal ini akan terlihat ketika ada sisa ruang gitu ya. Maka kita harus tambahkan sisa ruang ya dengan cara banyak cara. Yang pertama mungkin yang mudah adalah dengan mengurangi jumlah itemnya. Ya tidak sebanyak itu. Misalkan itemnya kita tambah, kita siapkan itemnya kita siapkan berapa ya? 7 mungkin. Berarti di sini yang tadinya ada 9 ini teman-teman bisa kita kurangi jadi 7 ya. Lalu kita simpan atau sebentar jangan disimpan dulu. Kita kembali lagi di sini. Kita bisa tambahkan perintah flex flex wrap ya, biar nanti tuh eh, kelebihannya itu wrapping. Jadi bisa kelihatan ada ruang di kelebihannya gitu ya. Dan kita akan buat kontainer kita ini memiliki kolom ya. Karena kalau nggak dikasih, sorry, memiliki tinggi. Karena kalau diberi tinggi nanti dia akan fleksibel gitu ya, akan terus ke bawah gitu ya. Jadi kita batasi tinggiannya. Misalkan 550 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi kolom ya karena kita memiliki banyak dan nggak cukup akhirnya dia ditampilkan di samping-sampingnya gitu ya. Nah, ini contohnya masih kurang bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih 9 ya. Oh ya, HTML-nya belum kita simpan. Kita simpan dulu, save all. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Space around. Jadi kalau di kolom, tampilannya seperti ini. Memberikan spacing pada setiap item ya. Ya karena orientasi tadi kita buat kolom, maka eh, justify kontennya pun akan berorientasi pada kolom, teman-teman. Ya. Selebihnya sama persis. Sebagai contoh, jika kita gunakan pengaturan flag start, dia akan dikumpulkan di awal. Ini teman-teman dikumpulkan di awal. Jika flags and akan dikumpulkan di akhir. Ini jika kita gunakan center, tentu akan dikumpulkan di tengah. Ya, dan seterusnya. Setelah kita mempelajari justify content, properti berikutnya pada flex box yang sangat penting adalah line item. Nah, teman-teman, berbeda dengan justify content, jika yang ya justify content yang mengatur pemposisian item itu sesuai dengan arah main aksisnya. Nah, kalau line item itu kebalikannya, bukan sesuai dengan arah main aksisnya, tapi kebalikannya itu cross aksisnya. Maksud saya seperti ini.
Kita kembalikan terlebih dahulu ke semuanya ke baris gitu ya, row. Lalu mungkin ini ada baiknya em, ya kita buat wrap, kita buat wrapping ya agar kelebihan dari kelebihan dari itemnya bisa ditampilkan di bawahnya. Ya, kita lihat. Tapi saya akan perkecil dulu ukuran dari gambarnya teman-teman 100 dan saya juga tentukan dari ukuran dari height-nya. Ini misalkan 200 pixel atau mungkin 170 mungkin ya. 150. Nah, lalu em, kita lihat dulu ya, teman-teman. Ini hasilnya ya. Nah, ini belum belum diterapkan perintah align item ya, baru menggunakan justify content. Seperti yang teman-teman lihat di sini, justify content center gitu ya. Inilah kenapa elemen kita dibuat center di sini. Ya. Nah, ini justify content itu melakukan pengaturan pada sumbu yang sama dengan main axis-nya. Main axis kita adalah baris atau row. Di sini pengaturan main axis ya. Flex direction adalah row. Ini membuat uh, main axis kita adalah baris. Dan justify content di sini melakukan perintah center, maka proses centering dari item itu dilakukan juga berdasarkan row atau baris ya. Jadi seperti ini sama ya. Teman-teman bisa lihat mengumpulkan di tengahnya itu berdasarkan baris. Nah, tetapi kalau line item itu akan berorientasi pada cross axis-nya atau kebalikannya. Jadi mengumpulkan di tengahnya itu berdasarkan kolom. Misal kita beri ya align item. Align item lalu center. Nah, maka dia akan disenterkan di tengah berdasarkan kolom. Nah, itu ya di kolomnya juga dia center ke tengah. Lalu perintah lainnya ya sama seperti justify content, dia ada perintah juga yang namanya flex start, maka dia akan ditampilkan di atas. Nah, ini flex start. Lalu ada juga perintah flex end. Flex end yang akan mengakibatkan perintah dilakukan proses alignment pada bagian bawah. Nah, ini ya. Nah, itu uh, tentang align item. Nah, sekarang berdasarkan pemahaman yang teman-teman sudah dapatkan, saya akan kasih challenge nih ya teman-teman. Bagaimana cara membuat tulisan flex box kita itu ada di tengah-tengah. Dan juga kontainer kita yang besar ini yang warna biru juga di tengah-tengah. Karena teman-teman bisa lihat ya, ini biru ini main kontainer kita itu tidak di tengah ya, dia lebih cenderung ke kiri gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan agar dia bisa ke tengah? Menggunakan tadi perpaduan antara perintah-perintah atau properti pengaturan properti flex box-nya. Nah, karena kita ingin mengatur tulisan flexbox ini di tengah, berarti kan dia dianggap sebagai item ya. Ini sebagai item dan ini juga sebagai item. Maka kita harus tentukan main kontainernya siapa gitu. Nah, kalau kita lihat dari struktur HTML-nya, jika si tulisan flexbox ini adalah kita anggap sebagai item, maka induknya adalah main, ya kan? Berarti main ini harus kita jadikan sebagai flex container. Sehingga di sini teman-teman kita bisa terapkan main kita jadikan sebagai flex container dengan perintah apa? Display flex. Nah, lalu kita simpan aja dulu lalu lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tulisan flexbox-nya malah ada di kiri dan kontainernya ada di kanan. Itu dikarenakan memang default dari flex direction itu adalah row. Masih ingat ya? Default dari flex direction adalah row. Sehingga kalau kita ingin membuatnya atas bawah, maka display atau flex direction-nya kita ubah menjadi kolom. Maka di sini
flex direction-nya kita ubah menjadi kolom ya. Nah, berikutnya kita ingin mengatur, atau nanti dulu ya, kita simpan dulu. Dan kita lihat hasilnya. Nah, dia udah berubah lagi ya. Udah flex box-nya ada di atas. Nah, sekarang kita ingin mengatur posisi agar flexbox di tengah. Berarti kan itu terhadap apa? Di tengah itu terhadap baris. Ya. Nah, berarti yang harus kita atur adalah cross axis-nya. Karena tadi main axis-nya adalah berdasarkan kolom, maka cross axis-nya berdasarkan baris. Nah, properti yang digunakan untuk mengatur cross axis adalah align item. Berarti kita gunakan perintah di sini align item. Line item kita ubah menjadi center. Nah, itu teman-teman hasilnya. Semuanya sekarang di center. Dia di center, tulisan flexbox-nya dan kontainer yang biru ini juga di tengah, ya di center. Oke, setelah teman-teman mempelajari properti align item, sekarang kita akan beralih ke properti berikutnya yaitu align content. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu bahwa align content ini hanya akan bisa berlaku jika kita mengatur flex wrap-nya itu dalam keadaan aktif ya atau wrap, bukan no wrap gitu. Jadi ketika memang item-itemnya jumlahnya cukup banyak sehingga parent kontainernya atau flex kontainernya tidak mencukupi untuk menampung item-item tersebut sehingga dia harus ditampilkan di baris atau kolom berikutnya. Jadi sekali lagi untuk menerapkan align content, flex wrap-nya harus aktif. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jika atau mungkin langsung saja ya saya tampilkan di contohnya. Nah, ini adalah hasil dari penerapan Flexbox menggunakan flex direction-nya. Tentu teman-teman bisa lihat ya di sini flex direction-nya itu adalah row baris gitu ya. Dan pengaturan dari cross axis-nya atau line itemnya adalah menggunakan flex start. Ya, sehingga di sini teman-teman bisa melihat tampilannya itu di atas gitu ya, mencoba ke atas. Nah, ini bentuk kode programnya teman-teman. Jadi flex start untuk line itemnya dan flex direction-nya adalah row. Dan kita sekarang di sini sudah melakukan penerapan flex wrap-nya adalah wrap. Salah satu syarat ketika kita ingin menerapkan line contents ya. Di sini belum ada line contents-nya. Jadi pastikan lebih dahulu bahwa flex wrap-nya itu dalam keadaan aktif atau wrap. Nah, align content itu bertugas mengatur ini ya teman-teman, adanya ruang-ruang seperti ini ya. Jika kita tidak menghendaki adanya ruang seperti ini ya, kita bisa atur menggunakan flex atau menggunakan align content. Nah, jika kita gunakan perintah align content jadi flex start, maka yang terjadi adalah area tadi yang ada area kosong di bagian cross axis-nya itu akan rapat ke atas gitu ya. Dan jika kita gunakan flex end, nah dia semuanya akan letak ke bawah. Jika kita gunakan center, tentu dia akan rata ke tengah. Seperti ini. Jadi prinsipnya, perbedaan antara align item dan align content. Align content itu digunakan ketika flex wrap-nya dalam keadaan aktif ya, dan digunakan untuk mengatur jarak antara satu item dengan item yang lain pada sisi cross axis-nya. Dan kalau align item itu tidak memiliki kewajiban kita harus menggunakan flex wrap-nya dalam keadaan aktif. Karena prinsipnya align item tidak mengatur jarak di antara dua buah baris konten yang dihasilkan gitu ya.
jika kumpulan item itu tidak cukup ditampung dalam satu eh, dalam oleh sebuah kontainer sehingga perlu ditampilkan di baris berikutnya atau di kolom berikutnya. Jadi memang agak sedikit membingungkan ya jika teman-teman masih belajar tentang Flexbox. Tapi selama teman-teman seiring teman-teman banyak melakukan eksperimen, itu akan semakin bisa memahami dengan benar kapan menggunakan line item dan kapan menggunakan line content gitu ya. Oke teman-teman, sepertinya pembahasan tentang Flexbox ini sudah cukup panjang videonya, jadi akan saya hentikan terlebih dahulu dan kita akan lanjut lagi di part yang berikutnya. Saya paham bahwa pembahasan tentang Flexbox ini cukup challenging ya, cukup kompleks. Tapi percayalah teman-teman bahwa topik ini sangat penting untuk teman-teman kuasai. Sehingga nanti di part yang kedua, di bagian akhir, di part yang kedua kita akan eh, mencoba dalam sebuah studi kasus bagaimana penerapan Flexbox eh, dalam contoh realnya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami konsep Flexbox ini. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe dan tekan tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.